Kebiasaan berolahraga menjadi sebuah kegiatan bermanfaat dan pola hidup sehat. Melakukan peregangan sudah menjadi bagian dari olahraga. Tinju adalah olahraga yang memakai tangan, tidak boleh memakai kaki, yang bisa memakan fisik yang kuat sih. Tonjok-tonjokan Tonjok-tonjokan. Tapi ada dirinya. Diawasi juga. Kan melatih ketahanan tubuh juga, kedisiplinan juga karena beberapa aturan dipakai di olahraga itu. Yang pertama kesehatan sih, bisa buat menjaga kesehatan. Terus yang kedua manfaatnya fisik jadi kuat. Yang ketiga bisa jaga diri kalau bisa lebih luar sedang pergi. Tinju itu adalah, bagi diri saya adalah aktualisasi kemampuan apa yang kita punya di dalam olahraga itu. Sedangkan dalam tinju itu sendiri kan tidak hanya kekerasan yang ada, tetapi di situ ada seni bela diri, di mana kita bisa memukul dan menghindar dengan cantik, ya, dengan pukulan yang keras tapi tidak melukai kan itu. Jadi dalam hal ini tinju itu kalau kita betul-betul berlatih dengan baik dan benar, tidak ada rasa sakit atau cedera yang sangat fatal. Tapi kalau kita benar-benar berlatih dengan benar di dalam tinju, itu akan ada seni yang kelihatan. Aturan-aturan tinju saat bertanding itu dari awal wasit naik ring lalu memberikan memanggil petinju dari masing-masing sudut di tengah sebelum bertanding. Kalau dulu itu hanya dianggap petinju sudah tahu, sekarang sudah ada aturan yang harus diimplementasikan. Jadi dari awal sudah diinformasikan bahwa petinju dilarang menanduk atau menunduk, kepala harus ke atas, ya. Lalu dilarang memukul dengan pukulan dalam dari petinju, dilarang memukul dengan backhand, dilarang merangkul, dan yang terakhir dilarang untuk memukul di bawah kolor atau di bawah pusar. Itu yang diinformasikan saat petinju mau bertanding. Tinju merupakan kegiatan olahraga yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada mulanya, tinju dikenal sebagai boxing dan dijadikan sarana hiburan. Namun pada perkembangannya, tinju menjadi sebuah olahraga yang mulai digemari. Tinju menjadi olahraga sekaligus pertandingan yang menegangkan. Tak sedikit petinju Indonesia yang telah mengharumkan nama tanah air. Menjadi petinju profesional tidaklah mudah dan selalu ada tantangan. Latihan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan. Latihan sangat diperlukan agar saat bertanding di atas ring, atlet tidak sembarangan memukul ke arah vital. Setiap petinju harus melakukan latihan yang rutin agar dapat meningkatkan kualitas dan menjaga kebugaran tubuh. Jenis latihan pukulan dan skipping dapat membantu para atlet dalam menjaga pertahanan dan kelincahan tubuh. Tak hanya menjadi bagian dari olahraga, tapi tinju juga bisa menjadi bagian dari bela diri.
Ayo kita latihan. Kalau kalian mempunyai jiwa pemberani dan sportif, selesaikanlah di atas. Ayo. Main yang bagus, jangan emosi. Tos. Ini olahraga tinju, bukan berbayar, ya. Jadi ada teknik dan peraturannya, paham? Pak, jadi ada berapa jenis pukulan di tinju? Jadi begini, dalam olahraga tinju itu ada 6 jenis pukulan. Jab, straight, hook kiri, hook kanan, uppercut kiri, uppercut kanan. Ada beberapa teknik pukulan dalam olahraga tinju, yaitu pukulan jab. Pukulan jab adalah pukulan lurus dengan power lemah, dilakukan untuk mengukur jarak dan menguji pertahanan. Pukulan strike. Pukulan strike adalah pukulan keras dan lurus dengan target utama bagian wajah atau rahang. Pukulan hook. Pukulan hook adalah pukulan dengan setengah lingkaran diarahkan ke kepala lawan. Pukulan uppercut. Pukulan uppercut adalah pukulan keras yang dilakukan dengan arah vertikal. Keberadaan tinju di Indonesia kian hari mulai diminati. Terbilang cukup banyak atlet muda Indonesia yang mulai mantap dengan setiap pukulan dan strategi penyerangan yang digunakan. Kemenangan di dalam pertandingan tinju bukan hanya karena latihan pukulan saja, tetapi karena adanya semangat dari para atlet tinju. Bukan hanya latihan kebugaran saja, para atlet juga dilatih untuk bisa bertarung di atas ring. Kelincahan para atlet juga dibutuhkan untuk melakukan penyerangan dan menghindar dari pukulan.
Teknik bertahan sangat diperlukan untuk mempertahankan diri di atas ring, mempertaruhkan semua kemampuan agar bisa meraih kemenangan. Latihan tinju sebaiknya itu untuk usia dini itu dimulai dari umur 7 sampai 8 tahun. Sedangkan untuk metode atau pengenalan tinju itu sebaiknya dimulai dari pukulan yang benar. Jadi untuk metodenya pertama kali itu semua harus dilakukan gimana caranya melakukan pemanasan, melakukan penguatan pada otot-otot pada seluruh tubuh. Setelah melakukan semua penguatan otot-otot dalam tubuh, terus dilakukan yang namanya pengenalan pukulan. Pengenalan pukulan dalam tinju itu harus dimulai secara benar. Jadi teknik bertinju yang benar, pukulan yang benar itu dimulai sejak dini. Biar untuk kedepannya tidak ada kesalahan dalam melakukan gerakan-gerakan atau teknik-teknik yang dipelajari dalam dunia tinju. Untuk mengenal dunia tinju, kita paling tidak minimal atlet itu sudah latihan selama 2 atau 3 tahun. Itu baru dia mengenal tinju. Sedangkan untuk melihat atau melihat potensi seorang atlet bisa dikatakan siap menjadi petinju senior itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, seberapa lama dia sudah berlatih, jam terbang atau bertanding dia selama yang diikutin itu harus dilihat. Dari perkembangan itu minimal 3 atau 4 tahun itu petinju senior itu harus bisa layak untuk dipertandingkan. Paling enggak seperti yang saya bilang, jam terbang juga sangat mempengaruhi dalam dia melakukan latihan. Semakin dia berlatih sparring partner dengan orang-orang, dengan karakter atau gaya bertinju, itu akan dia mempermudah untuk melakukan proses dia menjadi petinju yang layak untuk dikatakan sebagai seorang petinju yang sudah andal. Beda antara olahraga tinju dengan olahraga lainnya adalah, pertama kita harus paham dulu apa yang dikatakan dengan olahraga tinju. Olahraga tinju merupakan salah satu olahraga bela diri yang membutuhkan, jadi kalau kita seorang atlet harus membutuhkan kekuatan juga strategi. Jadi strategi apa untuk memenangkan suatu pertandingan. Selain itu juga bahwa olahraga tinju itu merupakan olahraga yang menarik. Menarik di sini adalah banyak orang-orang yang antusias di sana. Mengapa antusias? Karena olahraga tinju selain uang yang didapat juga olahraga yang kalau kita sekarang katakan adalah olahraga jantan gitu. Olahraga yang betul-betul macho istilahnya. Nah, ini salah satunya yang perlu kita pahami dengan olahraga tinju. Begitu juga kalau perbedaan dari olahraga tinju dengan olahraga yang lainnya adalah kalau silat, taekwondo, maupun karate. Olahraga ini jarang untuk mendapatkan uang seperti tinju. Kalau tinju pasti kalau sudah masuk profesional pasti mereka mendapatkan uang. Di Amerika itu sudah mencatat atau di American Association of Neurologists of Surgeons itu bahwa banyak dari para mantan atlet tinju itu mengalami sakit. Nah, sakit di sini terutama adalah bagian otak. Seperti petinju yang sudah sangat legendaris itu adalah Muhammad Ali. Nah, mereka penyakit yang sering kita lihat secara visual itu adalah tremor. Jadi semua badannya selalu bergerak. Nah, di situ. Atau yang disebut dengan penyakit Parkinson jadi di sana. Nah, ini efek dari kepala yang sering dipukul-pukul. Ingat bahwa berat pukulan itu sendiri, sekali pukul itu bisa 5,5 kilo sekali pukul. Kalau saya tinju gitu, bisa berat pukulan itu adalah 5,5 kilo sekali pukul. Tinju adalah dunia yang sangat keras. Jadi saya mengharapkan kepada
adik-adik atau teman-teman sekalian yang akan mengikuti tinju, saya harapkan agar kalian mempunyai semangat yang tinggi dan mempunyai sportivitas yang tinggi. Karena olahraga tinju di samping dunia keras itu juga harus mempunyai sportivitas yang cukup tinggi.